Ini belum apa nih, belum basuh wajah nih kayak gini, masih hanya cuci tangan, kemudian masukkan air ke hidung, kumur-kumur doa, masukkan air ke hidung tadi, berdoa, keluarkan air dari hidung. Bismillah teman-teman, yuk kita dukung channel teman kita, pejuang dakwah kita, Akbar Babus Salam, dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Insya Allah banyak kegiatan, banyak manfaat yang bisa kita ambil. Nabi katakan, mandalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan saudaranya kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama dengannya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada kesempatan ini di halaman 214 tentang babu adabil wudu, bab tentang adab-adab berudu. Qala al-muallif rahimahullah, fa iza farota minal istinja'i, apabila engkau telah selesai dari istinja, sudah membersihkan diri dari hadas kecil, sudah selesai, fala tatrukis siwaka fa innahu matharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa maskhatun lisyaitan wa muskhitatun lisyaitan. Maka hendaklah bersiwak selesai istinja karena mau berudu, maka dianjurkan siwak. Jadi siwak itu bukan hanya untuk sholat, tapi setiap perbuatan yang baik dianjurkan, terlebih-lebih sholat. Jarang tidak juga, tapi terbatas yang bersiwak ya, pakai siwak terbatas. Sunnah, kalau memang tidak ada pun kayu itu, boleh dengan sesuatu yang bersih. Jadi kalau kita melihat ada orang mau sholat, diambilnya tangan ini apa namanya nih, lengan bajunya, lalu dia dapat pahala, dia sudah bersiwak. Kita ngelengok, mak ngeri kawannya gitu kan, padahal dia sedang beramal sunnah. Dia awak tak paham tuh Pak ya. Ditambah memang kalau sering tangan nih, apalagi bajunya baju putih kan, hitam kuning. Tapi sunnah, mau berwudu dianjurkan. Karena siwak itu membersihkan gigi, fami, mulut, wa mardatun lirabbi, mendapat ridho Allah. Jadi siwak itu pekerjaan yang disukai oleh Allah, walau sebagian orang menganggapnya agak-agak jelek, agak-agak kotor, agak-agak menjijikkan gitu kan, karena mereka belum mendapatkan keistimewaan bersiwak. Sunnah itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Orang yang seperti itu mendapatkan ridha dari Allah. Kemudian membuat setan benci kepadanya. Wa muskhitatun lisyaitan, membuat setan itu tidak suka, marah setan dengan orang yang bersiwak itu. Bagus. Wa salatun bi siwakin afdalu min sab'ina salatin bila siwak. Salat dengan siwak lebih afdal daripada salat tanpa siwak. Derajatnya berapa? Sab'ina, 70. Tapi ini tidak bisa dibandingkan dengan rakaat ya. Salat sendiri satu derajat, kemudian salat berjamaah 20 derajat. Bandingannya bukan ke sana ya, tetapi salat dengan siwak itu kata Nabi lebih baik daripada salat tanpa siwak.
min sab'ina salatin, 10 salat. Bayangkan, bagus. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah qala, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak fi kulli salatin, seandainya bahwa tidak memberatkan kepada umatku siwak tersebut, maka aku akan menyuruh mereka bersiwak fi kulli salatin, pada setiap salat. Minimal tidak mau bersiwak, mau beruduk tadi, tidak mau bersiwak mau mengaji, tidak mau bersiwak di ibadah-ibadah sunnah, mau umroh atau segala macam. Minimal kapan kita harus bersiwak tuh? Pas mau sholat tuh saja, minimal. Ini membahas tentang uduk, tapi salah satunya yang dianjurkan ketika mau beruduk itu adalah bersiwak. Itu hadisnya tadi itu ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam amarartu bisiwaki hatta khosita ayyuktaba alayya. Aku takut, kata Nabi, bahwa siwak itu difardukan kepada kalian, tapi untuk Nabi itu dianjurkan. Aku takut ayyuktaba alayya, dipardukan untukku. Nah, ini selesai masalah siwak. Summa ijlis lil wudu. Sebenarnya wudu itu ada tempat duduknya. Biar berwuduknya itu santai gitu. Kan ada masjid tuh ya yang memang ada Pak kan? Duduk mau berwuduk itu duduk. Summa ijlis, kemudian duduklah lil wudu, mau berwuduk. Kalau di bawah tuh kita duduk leak-leak gitu kan. Oke. Tapi berarti memang ada yang dibentuk menjadi tempat duduk. Kemudian mustaqbilal qiblati, memang arah tempat wudu itu menghadap kiblat. Kan pas nih kan? Pas nih menghadap kiblat. Dan WC-nya memang tidak menghadap kiblat. Pas. Ala maudi'in murtafi'in. Duduk, tapi antara lantai dengan tempat duduk tuh layak duduk, tinggi. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi, tapi dia layak duduk, tidak terlalu rendah. Kenapa dilarang terlalu rendah? Kaila yusibaka arsyas, agar percikan wudu itu tidak kena dia tuh. Waqul, dan bacalah bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatina wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu minimal bismillah lah ya. Pas kita duduk, ini belum nyuci tangan, masih duduk tuh baru baca bismillahirrahmanirrahim. Wudu itu kan perbuatan baik, jadi mengawali perbuatan baik tadi siwak, kemudian baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ini kan ayat Al-Quran. Dah selesai siwak, bismillah, summa alsil yadaika salasan, kemudian cuci tanganmu 3 kali. Salasan. Cuci dulu kan. Merintah cuci tangan nih belum pun ada corona, udah diperintahkan. Kenapa? Kita ini aman sebenarnya. Sebelum masuk masjid kita cuci tangan dulu. Kadang cuci tangannya di rumah karena mau berwudu melaksanakan sholat di masjid. Kadang kita cuci tangan tuh di dekat masjid, toilet dekat masjid, tempat wudu dekat masjid. Kenapa? Mungkin di rumah kurang nikmat berwudunya, dia berwudu di
masjid, walaupun memang paling baik bahwa berwudu itu di rumah. Di rumah paling baik berwudunya itu, cuci tangan dulu. Qabla ayyudkhilahuma fil ina, sebelum engkau memasukkannya ke dalam bejana. Ini kalau dia berwudu di kulah, apa namanya itu Pak? Kulah namanya bak ya, di bak ya. Ada orang berwudu di bak itu enggak pakai gayung, tapi dia langsung sah selama airnya banyak, lebih dari 2 kulah, atau airnya sedikit tetapi tangannya masih suci, sah saja, silakan. Cuman yang paling baik tetap yang kita buat sekarang ya, airnya mengalir itu. Waqul, dan berdoalah, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakata wa a'udzubika minasy syu'mi wal halakah. Ini doa ketika membasuh tangan ya. Nah, basuh tangan tuh. Nah, ndak dihafal ndak apa-apa nih. Summan wi, kemudian berniatlah. Masuk ke rukun wudu yang pertama. Apa rukun wudu yang pertama? Berniat. Raf'al hadasi, berniat mengangkat hadas kecil. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhulillahi ta'ala, atau dalam hati saja, sengaja aku berwudu mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Auli istibahati sholah, berniat berwudunya itu misalkan dia tidak dengan air. Kalau dengan air niatnya yang tadi, tapi kalau dengan tayamum, jadi nawaitu tayammum listibahati sholah, sengaja aku tayamum agar bisa melaksanakan sholat. Jadi redaksinya hanya beda di situ saja ya. Kalau air niatnya tadi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Yang kita lapaskan itu bukan niat, namanya lapas niat. Nah, niat itu mahallu al-qalbi, letaknya di dalam hati. Semua niat itu letaknya di dalam hati. Adapun yang kita lapaskan ini, boleh melapaskan niat, boleh ikut seperti Nabi melapaskan ibadah haji. Wala yambaghi an ta'zaba niyatuka qabla ghuslil wajhi. Kata pengarang kitab, dan hendaklah jangan sampai kalian berniat itu sebelum berniat, antazaba, jatuh niat itu jangan setelah membasuh muka. Jadi niat itu kan qasdus syai', menyegaja sesuatu. Dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab yang lain seperti Imam Ahmad bin Hambal, itu niat sholat itu boleh di rumah. Kita di sini tinggal takbir. Niatnya tadi kan di rumah kita, kan kayak mau ke masjid itu kan memang mau sholat gitu kan, sholat maghrib, boleh niatnya di rumah. Di sini tinggal takbir, Allahu Akbar, selesai. Kalau mazhab Syafi'i tidak, di mana niat itu menyengaja sesuatu, muqtarinan bi fi'lih, bersamaan dengan mengerjakannya. Allahu Akbar, disitulah kita menjatuhkan niat, mulai dari alif sampai ro. Allah, maka ada orang panjang niatnya tuh, Allah, salah. Ada yang macam itu tuh, panjang. Kenapa? Karena baru latihan, baru uji coba, baru dapat ilmu. Ada yang cepat itu, Allahu Akbar, tengok kau mak cepat kali kawan, udah makrifat kata kawan sebelah kan. Tergantung, ulama silakan, mau tidak silakan. Yang penting niat itu dalam mazhab Syafi'i yang populer di Indonesia, dari ucapan alif Allah sampai ro, Allahu Akbar. Disitulah niat. Niat itu kan lintasan. Tapi karena lintasannya belum tajam, sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat mengikut imam
fardu karena Allah Ta'ala, maka panjang deh, Allahu Akbar. Boleh saja. Allahu Akbar, boleh saja. Silahkan, tergantung kebiasaan masing-masing. Kemudian ketika berwudu, hendaklah niat itu jatuh ketika jatuh air ke wajah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fadlillahi ta'ala. Itu kan lapasnya. Jadi ketika kita menampung air seperti ini, jatuh air ke wajah, disitulah jatuh niat berwudu. Begitu menurut mazhab Syafi'i. Jadi menyengaja sesuatu, menyengaja membasuh wajah beserta menjatuhkan niat. Itu dia. Jadi pengarang kitab ini mengatakan, jangan sampai niat kalian itu melebihi qabla ghusl wajh. Jadi udah tercuci dia wajah, sudah basah wajah, pas nak mau menyuci tangan baru jatuh niat, tidak sah. Fala yasihu wudu'aka, maka tidak sah wudu'mu. Satu. Summa huz ghirfata lifika, kemudian ambil ghirfah itu gayung. Maka kalau yang pakai bak, dianjurkan betul pakai gayung biar mudah. Ambil gayung lifika untuk membasuh, untuk mencuci mulutmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia pengarang kitab ini, niat kalian itu jangan terlambat, jangan basuh wajah dulu baru jatuh niat. Tapi ini belum masuk yang pertama nih tadi, cuman dia bercerita. Nanti niat kalian jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena dia masih membahas sunnah-sunnah sebelum uduk lagi nih. Sunnah-sunnah udah tadi cuci tangan, bersiap-siap diri untuk berniat, lalu kemudian kata dia ambil ghirfah gayung itu tadi untuk membasuh, mencuci mulutmu. Apa? Tamat madhabiha salasan 3 kali. Memang dianjurkan 3 kali. Wa balagha fi raddil ma ila ghalsam. Hendaklah air itu memang ketika berkumur-kumur itu sampai ke pangkal kerongkongan, bukan hanya bukan hanya isyarat. Jadi kumur-kumur itu bukan hanya isyarat, tapi memang goncangan air dari mulut itu memang membersihkan makanan yang tinggal lengket di gigi kita tuh. Makanya dianjurkan ganjil, minimal ganjilnya 3 kali. Di kumur-kumur betul-betul, illa antakuna som, kecuali engkau sedang puasa. Kalau sedang puasa isyarat saja, tetap dianjurkan kumur-kumur tuh kan. Dia tidak pas puasa tuh yang serius dia kumur-kumur kan. Tapi kalau tak puasa sikit-sikit aja deh kan. Kalau puasa isyarat saja. Wa qul, dan berdoalah, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kasrati zikri laka wa sabbitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wal akhirah. Kalaupun mau berdoa ketika kumur-kumur dalam hati, inilah doanya. Kalau mau ya, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala tilawati kitabik, agar aku senantiasa membaca kitabmu, wa kasrati zikri laka, banyak mengingatmu, wasabbitni biqauli sabiti, dan tetapkan aku dengan ucapan yang tetap, fil hayati dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Kita rata-rata tidak baca doa nih, tapi paling tidak kita tahu ada ulama yang berdoa ketika berkumur-kumur. Summa khuz ghirfata li amfika, kemudian ambil air lagi. Tadi udah ambil air kumur-kumur, baru ambil air berikutnya ghirfata dengan gayung li amfika untuk membasuh hidungmu, wastansyaqa biha salasan, dan istinsyak, masukkan air ke hidung 3 kali itu. Tampung air boleh kalau keran seperti ini. Kalau memang sampai kemari itu ya, agak sakit itu bagus untuk yang pilek, yang apa tuh, di samping hidungnya juga bersih kan.
buang 3 kali. Was tansaru ma fil infi min rutubah, dan memasukkan air itu namanya istinsyak, mengeluarkan air itu namanya istinsar. 3 kali. 3 kali. Nah, 3 kali masukkan air, 3 kali. Tapi kalau air sedikit sekali boleh juga, agar kotoran-kotoran yang ada di hidung itu bersih. Wakul fil istinsyak, maka berdoalah ketika memasukkan air itu ke hidung, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah, beri aku ciuman-ciuman surga, engkau ridho kepadaku. Kalau mau dibaca, kalau tidak tak apa-apa. Wafil istinsar, dan ketika berdoa tak selesai berwudu nampaknya Pak, ya kan? Nah, ini belum apa nih, belum basuh wajah nih kayak gini, masih hanya cuci tangan, kemudian masukkan air ke hidung, kumur-kumur doa, masukkan air ke hidung tadi, berdoa, keluarkan air dari hidung, berdoa. Masih di situ pembahasannya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min ruwahin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bau-bau neraka dan su'id dar, seburuk-buruk rumah, seburuk-buruk tempat tinggal. Selesai. Tsumma khudz ghirfata liwajhika, kemudian ambil gayung. Selesai itu ya. Selesai sunnah-sunnah sebelum wudu, baru ambil lagi gayung, ambil lagi air dengan gayung. Summa fa'alsil biha, maka liwajhika, ambil air untuk membasuh wajahmu, kemudian siram air itu mim mubtadi'in tastih al-jabhah ila muntaha ma yaqbilu minaz ziqni. Jadi nah ini dia air, ambil air tadi, niat udah ya, mulai niat dalam hati itu, siram dia dari apa kata pengarang kitab nih, dari permulaan tumbuh rambut. Jadi mana tumbuh rambut kita secara umum, itulah kalau dia disiram tuh ya. Jadi ingat juga kembali ke awal kaji, percikan air yang di bawah tuh harus diperhitungkan juga. Iya, kalau air, kalau dia sungai gitu kan tidak bernajis, kalau di bawah tuh kotor, percik naik dia ke atas, akhirnya pakaian kita bernajis tuh karena. Jadi dari awal tempat tumbuh rambut sampai dagu nih. Sini kita baca dulu ya. Wa fituli, fitul ini panjang. Dari sini kemari. Panjangnya menjihad panjang. Wa minal uzun ilal uzun fil arad. Kalau melintang dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri, ukuran wajah ya. Jadi semua yang ada di dalam ukuran tadi wajib mengalir airnya, wajib basah. Basahnya itu bukan hanya sekedar kita ambil air begini, tidak, tapi air itu mengalir ya. Mulai dari tempat tumbuh rambut botak aja mana Ustaz? Nah, ada bapak itu kan apa dia kan, profesor dia kan, panjang. Enggak, tetap tempat tumbuh rambut secara normal. Sempat ini dia dari kan ada yang sulah botak itu kan sampai sini kan. Ada yang beruduk deh saking ada pula gitu kan. Semangat tidak, sampai batas normal secara umum tempat tumbuh rambut. Ila zikni, zikni ini dagu. Itu panjang. Jadi wajah ini ngukur panjangnya dari sini ke sini. Tapi kalau arat melintang lebar berarti ya. Minal uzun ilal uzun, dari anak telinga kiri, anak telinga kanan. Semua rambut yang ada dari batas yang sudah disebutkan tadi wajib basah.
alisnya harus basah. Apalagi bulu matanya harus basah, kumisnya harus basah. Bulu hidung tidak, karena dia di dalam kan. Nanti gini pula dia beruduk kan, salah pula kan, dia diambil dari atas. Karena tadi bulu hidung sudah di istinsyak ketika memasukkan air ke dalam itu tadi. Di bawahnya nanti diterangkan ya semua rambut. Nah, jadi ini perempuan. Ini apa namanya ini, Bu? Apa istilahnya? Hah? Kalau kita jambang kan? Nah, jambang deh ini. Itu jambang. Kalau perempuan apa istilahnya? Ada lah pula, tak ada. Ibu udah tahu. Hah? Tali kerudung kalau bahasa Medan, bahasa apa? Ini kan perempuan kan ditumbuhnya panjang terus nih kan. Tidak sampai kemari, tapi jadi gini, ambil tali. Maaf ya kalau rambut saya terlalu bagus. Nah. Nih. Tarik kemari nih. Jadi kan semua rambut yang sebelah sini itu wajib basah. Nah, kalau laki-laki jambang tumbuhnya sampai kemari. Kalau perempuan memang tak tumbuh sampai kemari, tapi sampai sini kan tumbuh. Itu wajib dicuci tuh. Jadi kalau ketika wanita tuh beruduk, rambut yang ini ditariknya ke belakang, tidak sah uduknya. Nah, jangan main-main, Bu. Hah? Iya. Ditaruh nih, Bu. Ini jadi kalau mau beruduk, ini itu ditarik ke depan. Ditarik. Siapa lah nak saya contohkan ya? Buka rambut pula perempuan. Nah, itu namanya tali kerudung, karena memang kan macam-macam rambut, tapi tali dia bisa diikat macam ikat kerudung. Ada dia panjang sedikit, jadi kalau mau beruduk perempuan ini tuh ditarik ke depan nih, jangan semua tarik ke belakang. Ini yang di sini nih. Nah, nih ketika beruduk nih, air tuh basah kah ke rambut yang ini? Kenapa? Karena dia bahagian yang tumbuh pada wajah. Nah, ayo. Nah, tuh ya. Maunya itulah. Itu ya. Kapan-kapan ibu-ibu tuh undang ustazah, kajian ibu-ibu, undang ustazah praktek wudu. Jadi kalau ibu-ibu ininya mungkin di tempat tertutup atau ustazah dia bisa menceritakan, menunjukkan ini wajib nih, walaupun tidak sampai kemari. Rata-rata kan wanita tuh tumbuhnya paling sampai sini ya, sampai sini tuh tumbuh. Kalau laki-laki terus ke bawah. Jadi jambang dia, mulai jambang kemarinya baru jenggot. Nah, ini tuh dia tidak tumbuh, tapi yang di sini tuh memanjang. Nah, ini tuh jangan ditarik ke belakang. Ini tuh dibiar. Kok gimana ceritanya? Dilepas, maksudnya kan dia tumbuh kan tidak terlalu panjang kan. Ada ibu-ibu kan rambutnya mak-mak dulu yang rambutnya sampai ke kaki. Mak-mak sekarang mana ada? Mak-mak segini sekarang nih, segini paling rebonding segini dia kan. Paling ini sikit rambut yang di sini tuh sikitnya tuh sikit, tapi dia jangan ditarik ke belakang, dibiarkan ke depan. Wa ausilil ma'a ila maudihit tahzib. Mana tafsirnya di tengahnya? Mencari yang di tengahnya tak dapat nanti. Wa ausilil ma'a. Saya cari, maaf kalau terlambat. Nah, ini betul nih Bu yang saya bilang nih. Wa ausilil ma'a, dan sampaikan air itu ke tempat tumbuh rambutnya. Apa tahzib? Tahzib di sini disebutkan
bahwa minar roksi, dari bahagian kepala, litisoli sya'rihi bi sya'ri roksi, karena bersambungnya rambutnya dengan rambut kepala. Rambut di sini dengan rambut kepala tuh bersambung, kan nyambung dia kan. Nah, yang bahagian sini itu, tapi bukan bahagian atas, bahagian kalau ditarik tali itu, ditarik tali ke wajah tuh, nah, maka bahagian mengarah ke telinga itu harus sampai. Wa ba'duhu minal wajhi, betul, bahagiannya itu ada di wajah, rambut tuh sebahagiannya ada di wajah. Saya tak tahu, tapi yang saya ingat kalau tidak salah nama itu tali kerudung. Dia rambut, tapi istilahnya karena dia panjang, bisa ditarik, bisa diikat ke belakang, istilahnya tali kerudung dia. Wa huwa ma ya'tadun nisa nahiyatan sya'ri anhu, yaitu yang membiasakan kaum perempuan itu memotong rambutnya, rambut yang biasa dipotong. Kalau untuk laki-laki biasa dipotong tuh, untuk perempuan tidak dipotong tapi dipanjangkan. Tapi ada sebahagiannya membuat dia pendek. Karena ada, ya Pak kan? Pak ini paham betul, macam tukang pangkas perempuan Bapak ini dulu. Ya, ada emak-emak sekarang tuh entah faktor di daerah itu karena dia pabrik kutu rambutnya kan, kutunya banyak kali itu. Jadi setiap dia begini ada aja lengket kutu di tangan tuh, begini aja lengket, sambil bercerita dia bertetangga itu kan, dah sambil menindas dia kan. Nah kan ada tuh, di sini tidak ada kan. Nah, sambil bercerita itu kalau dia nyisir pakai sisir kutu tuh nggak bisa gini tuh, diambilnya gelas digiling tak makin banyak tuh. Itu biasanya anak-anak yang tanggung, perempuan masih remaja betul, yang SD lah, dia belum bisa merawat diri dia betul-betul, dan tinggal di daerah tepi laut, air masin, itu memang banyak kutunya tuh tumbuh jadi subur. Jadi akhirnya orang tua membuat rambutnya pendek saja kan, pendek hanya sebahu saja. Kalau rambut ini pendek, mana mungkin ini panjang, ininya pasti pendek juga, sebagian dipotong tuh. Ada pangkas polisi tuh, pangkas polwan itu kan pendek tuh kan, mana pernah diketemu ini panjang. Tapi bahagian dari sini itu tetap wajib dicuci, airnya mengalir karena dia bahagian yang tumbuh di wajah. Kalau yang belum tahu selama ini, alhamdulillah tahu, itulah untungnya ikut pengajian tuh. Nanti kita awali dari situ lagi ya, kita awali dari situ biar saya kombinasi dengan kitab-kitab fikih klasik. Ini kan fikih tasawuf, tapi saya kombinasikan dengan fikih-fikih lain. Secara umum saya pelajari fikih Bajuri, beberapa kitab fikih mazhab Syafi'i lainnya. Memang ini bahagian ini nih. Saya paling nampak melihatnya pas istri saya berwudu, karena istri saya itu tamat pesantren. Dia tahu tamat pesantren dan dia juara umum, juara terbaik dari seluruh 800 sekian santri 2007 kalau tidak salah saya. Jadi dia kalau mau berwudu dia itu dikeluarkannya dulu. Nih baru dia berwudu, nanti dia berwudu. Ketika berwudu tuh nanti dia mengalir air, dan rata-rata memang tidak panjang yang di sini itu kan, cuman dia ada gitu. Itu saja, nanti kita awali dari situ lagi. Batas wajah ya, batas wajah tuh dari tempat tumbuh rambut, semua yang ada nanti kita awali dari situ. Insyaallah bulan depan sehat badan. Belum puasa itu lagi ya. Belum. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Biasanya kalau udah azan tak ada yang bertanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.